Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan pupuk nitrogen. Saudara-saudara sekalian, pupuk nitrogen banyak digunakan oleh petani kita. Karena memang nitrogen merupakan unsur makro yang banyak digunakan oleh tanaman. Kemudian untuk selanjutnya, nitrogen itu bersumber dari mana? Yaitu bersumber dari udara. Lebih dari 60% N2 itu di udara. Kemudian sekarang bagaimana tanaman bisa memanfaatkan? Yang pertama yaitu tanaman memanfaatkan dengan perantaraan bakteri pengikat nitrogen yang bisa bebas dalam tanah, atau bakteri-bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau leguminose. Kemudian cara kedua yaitu melalui loncatan petir. Dengan adanya petir ini menimbulkan energi tinggi sehingga membuat yaitu nitrogen N2 di udara ini menjadi N2O. Yang selanjutnya yaitu akan menjadi nitrat dan bersamaan dengan air hujan dia masuk ke dalam tanah dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga, mekanisme yang ketiga yaitu secara industri, di mana N2 di udara ini melalui tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi, maka akan N2 ini terfiksasi menjadi yaitu amonia. Nah, dari amonia inilah maka akan bisa digunakan untuk berbagai macam pupuk nitrogen, umpamanya urea. Kemudian ZA atau amonium sulfat, kemudian amonium nitrat, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, sangat menarik kita bicarakan pada kali ini. Selamat yaitu mengikuti kuliah saya. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan bahas kaitannya dengan masalah pupuk nitrogen. Jadi ada 3 jalan nitrogen itu bisa difiksasi dari udara. Yang pertama adalah atmospheric fiksasi, yaitu fiksasi di atmosfer melalui loncatan petir. Yang kedua adalah industrial fiksasi atau fiksasi secara industri. Dan yang ketiga adalah biological fiksasi, yaitu fiksasi secara biologi. Saudara-saudara sekalian, fiksasi di atmosfer ini karena adanya energi petir yang sangat besar, maka akan memecah molekul nitrogen dan memungkinkan atom nitrogen ini untuk bergabung dengan oksigen yang membentuk nitrogen oksida atau N2O. Yang kemudian nitrogen oksida ini larut dalam air hujan membentuk yaitu nitrat. Kemudian dari nitrat ini terbawa oleh air hujan, maka dia masuk ke dalam tanah dan dia bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian yang kedua yaitu fiksasi secara biologi. Secara biologi fiksasi ini yaitu bisa bebas, bakteri bebas di tanah, ataupun yaitu simbiosis bersamaan dengan tanaman leguminose. Kalau bakteri yang bebas ini dia bisa menfiksasi nitrogen, namun sekitar hanya 30% dari N2. Namun kalau yang bersimbiosis dengan tanaman leguminose atau tanaman-tanaman
kacang-kacangan, maka dia mampu menfiksasi 70% dari N2. Kemudian fiksasi di industri, yaitu di bawah tekanan besar pada suhu sekitar 600 derajat Celcius, ini akan menyebabkan terjadinya N2 di udara ini bersamaan dengan hidrogen, maka bergabung membentuk yaitu amonia NH3. Dan dari amonia ini bisa digunakan untuk berbagai macam pupuk. Saudara-saudara sekalian, fiksasi secara industri ini sering disebut dengan yaitu reaksi Haber-Bosch proses, di mana nitrogen bersama hidrogen ini akan membentuk amonia. Tentunya dalam tekanan yang tinggi yaitu sekitar 200 atm dan suhu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita bicara masalah pupuk N. Bentuk senyawa N dalam pupuk itu dalam bentuk apa saja? Yang pertama bisa dalam bentuk amonium, umpamanya amonium fosfat. Kemudian dalam bentuk nitrat, umpamanya kalium nitrat. Umpamanya dalam bentuk amina, yaitu urea umpamanya. Dan sianida, umpamanya kalsium sianida. Tadi saya katakan bahwa dari amonia NH3 ini bisa dikembangkan menjadi yaitu berbagai macam pupuk. Kalau amonia ini yaitu bersama dengan oksigen direaksikan akan membentuk HNO3, dan dari HNO3 ini akan menjadi yaitu antara lain amonium nitrat bersama dengan natrium nitrat menjadi natrium nitrat, bersama dengan batuan fosfat membentuk nitrofosfat. Kemudian amonia ini apabila dia bereaksi dengan asam fosfat H2PO4 akan membentuk amonium fosfat. Kalau bersama dengan asam sulfat atau H2SO4 akan membentuk amonium sulfat. Dan kalau bereaksi dengan CO2 akan membentuk urea. Dan apabila dengan air tentunya akan membentuk yaitu larutan amonia. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang bicara masalah pupuk amina. Umpamanya contohnya adalah urea. Bagaimana cara pembuatan pupuk urea ini? Cara pembuatan pupuk urea tadi saya katakan bahwa amonia ini bereaksi dengan CO2 akan membentuk yaitu urea cair, dan urea cair ini kemudian dirubah menjadi urea padat atau pemadatan ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan urea ini yang perlu diwaspadai, yaitu ada yang namanya pengotornya, yaitu bioret dalam bentuk bioret. Dan bioret ini adalah meracun tanaman. Oleh karena itu, kadar bioret ini harus yaitu dimurnikan, ditekan sedikit mungkin, dan bisa beredar sekitar 1-2%. Kurang dari itulah, kurang dari yaitu 1% atau kurang dari 1% ini. Saudara-saudara sekalian, ada 2 tahap reaksi pembentukan urea berarti. Yang pertama adalah pembentukan karbamat. Ini bereaksi secara cepat dan eksoterm. Kemudian dari karbamat ini kemudian komposisi karbamat ini dirubah menjadi urea dan air, diure menjadi urea dan air. Kalau ini berjalan agak lambat dan sedikit endotermis.
Saudara-saudara sekalian, ini bagan yaitu proses pembentukan urea di pupuk Sriwijaya. Dari CO2 itu berasal dari gas alam, kemudian dari pembentukan amonia ini dia disintesis kembali bersama dengan gas alam ini, yaitu membentuk urea cair. Dan dari urea cair ini kemudian melalui yaitu menara untuk membuat pril agar menjadi padat, yaitu dengan adanya pendinginan sehingga akan membentuk yaitu urea. Lebih jelasnya bisa kita lihat seperti ini, sintesis urea ini. Urea dihasilkan dari amonia cair dan gas CO2 dari gas alam. Sebagaimana reaksi sebagai berikut, di mana ini akan dari amonia dan CO2 ini akan membentuk yaitu amonium karbamat cair. Kemudian selanjutnya amonium karbamat cair ini dirubah menjadi yaitu menjadi urea cair dan air H2O. Saudara-saudara sekalian, prinsip proses daripada pembentukan urea itu bisa kita terangkan menjadi empat tahapan ini. Yang pertama adalah mereaksikan antara gas CO2 ini untuk diproses dengan air dan udara pada unit sintesis dan akan menghasilkan 3 unsur kimia penting, yaitu unsur gas N2, zat lemas, unsur zat air H2, dan unsur gas asam atau CO2. Nah, dari 3 unsur ini maka akan digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu sintesis amonia, di mana zat lemas N2 dan zat air H2 diproses membentuk amonia. Kemudian dari amonia ini kemudian disintesis dalam pembentukan urea, sintesis ureanya, di mana gas asam arang CO2 bereaksi dengan amonia menghasilkan urea cair. Kalau sudah terbentuk urea cair, maka tahap berikutnya adalah pembuatan pril. Pada pembuatan pril atau pembutiran daripada urea ini, urea cair ini disemprotkan melalui nozzle kecil dari menara pembutir ini atau prailing tower ini dibekukan. Jadi dalam menara itu dalam posisi yaitu suhu yang rendah. Terbentuk butiran-butiran urea yang membentuk yaitu seperti jarum dan sangat ini adalah menyerap air atau higroskopis. Saudara-saudara sekalian, ini bagian daripada proses urea ini. Jadi dari gas CO2 dan amonia disintesis membentuk urea cair. Kemudian terdekomposisi, pengotornya ya kelebihan amonia, CO2 dan H2O itu kemudian recovery, kemudian diproses kembali yaitu untuk sintesis. Kemudian tahap berikutnya adalah peningkatan konsentrasi daripada urea, pemurnian, di mana airnya akan dikurangi. Kemudian untuk selanjutnya baru pada tahapan yaitu prailing atau granulasi, membentuk granul-granul atau butiran-butiran urea. Saudara-saudara sekalian, jadi tahapannya bisa secara rinci bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah proses tami karbon CO2, yaitu pencampuran gas CO2 dan amonia cair yang membentuk yaitu karbamat. Kemudian untuk selanjutnya vakum evaporasi.
yaitu ini untuk meningkatkan kadar urea. Dalam upaya yaitu meningkatkan kadar urea yang hingga kadar urea mencapai 99,7%. Konsentrasinya menjadi lebih tinggi. Tentunya menghilangkan yaitu berbagai kadar airnya dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, untuk tahap berikutnya adalah peningkatan konsentrasi. Dilakukan dengan pemekatan dengan cara di mana larutan urea ini di bawah vakum, ruang hampa pada tekanan yaitu 0,1 atmosfer, sehingga akan larutan menjadi lebih jenuh mengkristal. Kemudian dipisahkan kristal dari cairan induknya dengan sentrifuge. Sentrifuge ini untuk memisahkan antara yang membentuk kristal dan yaitu air. Kemudian dilakukan penyaringan kristal dengan udara panas tentunya. Kemudian yang keempat adalah proses pemurnian. Ini pada tahapan ini dimurnikan, sehingga amonium karbamat akan terurai menjadi yaitu amonia dan CO2, yang kemudian amonia dan CO2 itu kembali lagi masuk pada proses awal lagi, sehingga tidak ada yang terbuang. Saudara-saudara sekalian, dalam memanaskan hasil reaksi ini ada yang terbentuk juga yaitu biuret. Biuret ini saya tekankan kembali, kadarnya harus rendah, kurang daripada 1%. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya kalau sudah membentuk yaitu urea cair, kemudian masuk tahap pembuatan pril. Seperti yang sudah saya terangkan di atas, yaitu urea cair ini lalu disemprotkan melalui nozzle yang kecil dari bagian atas menara pembutiran, ya, dari atas menara pembutiran disemprotkan, kemudian yaitu pada udara yang dingin, ya, di dalam menara itu. Kemudian tetesan urea ini akan membeku dan menjadi butiran-butiran urea yang keras dan padat. Kemudian tahap yang keenam yaitu produksi urea. Produk urea pril ini merupakan butiran bulat dan kualitas produknya dari urea pril ini kandungan nitrogennya yaitu minimal 45-46%. Dan bioretnya nggak boleh lebih daripada 1%. Ini. Kemudian kadar airnya kurang daripada maksimum yaitu 0,5%. Kemudian selanjutnya ukurannya yaitu 18 mesh dan minimal kadarnya yaitu 98%. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana sifat urea itu? Yaitu merupakan senyawa organik. Kemudian berbentuk kristal putih dan tablet. Kalau untuk yaitu urea bersubsidi yaitu diberi zat berwarna sehingga warnanya seperti pada gambar ini. Ini. Kemudian yaitu higroskopis, menyerap air. Kemudian kandungan N-nya antara 45 sampai 46%. Tidak cepat ternitrifikasi dan dapat diberikan melalui daun, ya, di samping yang paling banyak yaitu pemberian di dalam tanah. Ya. Urea ini meninggalkan yaitu kemasaman, sehingga kalau terus-menerus dilakukan maka tanah akan yaitu lama-kelamaan akan kemasamannya meningkat atau pH-nya semakin menurun. Untuk urea ini dapat dicampur dengan insektisida atau pupuk lainnya. Yang ke-9, lebih baik daripada amonium nitrat karena harga produksinya lebih murah, N tinggi.
polusinya selama pembuatan kecil. Dan saya tekankan kembali kadar bioretnya. Kadar bioretnya harus kurang daripada 2,5% yang aman. Namun biasanya dipersyaratkan yaitu kurang dari 1%. Saudara-saudara sekalian, kemudian sekarang apa sifat yang tidak menguntungkan dari urea? Ini bahaya bioret. Oleh karena itu harus rendah kadarnya. Terhadap apa? Terhadap perkecambahan dan pertumbuhan bibit. Kemudian yang kedua, terjadi volatilisasi atau penguapan dalam bentuk NH3 selama hidrolisis ini. Kemudian akumulasi N2 selama nitrifikasi, di mana N2 ini racun bagi tanaman atau fitotoksik. Saudara-saudara sekalian, ini perilaku daripada urea seperti yang saya terangkan tadi. Jika dia diberikan dalam tanah, dia terhidrolisis melalui urease akan melepaskan amonium. Kemudian untuk selanjutnya, apabila dia dalam posisi yaitu aerob, maka dalam aerasi yang baik, maka amonium ini, urea ini akan mengalami proses nitrifikasi ini. Kemudian dapat juga yaitu mengalami proses denitrifikasi. Ini terutama pada kandungan bahan organik dan konsentrasi nitratnya tinggi. Sehingga apabila nitrat tadi masuk ke dalam bagian yang anaerob, maka dia akan nitrat ini akan berubah menjadi N2 menguap. Ini dalam bentuk nitrifikasi. Kemudian juga bisa yaitu mengalami volatilisasi, yaitu penguapan dalam bentuk yaitu NH3 ini. Kemudian amonium ini yang dari urea ini bisa dia terikat oleh lempung, namun dalam posisi dipertukarkan. Ya karena apa? Karena tanah-tanah ini mempunyai kapasitas pertukaran kation. Nah, masing-masing tanah kapasitas pertukaran kationnya berbeda-beda. Ini APK ini bisa berasal dari lempung atau liat, juga bisa berasal dari yaitu kolit-kolit organik. Ini mengikat amonium namun dalam posisi dipertukarkan. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana efisiensi pemberian pupuk N? Maka pemberian pupuk N ini sebaiknya yaitu perlu dibenamkan, ya. Sehingga apa? Ini akan mengurangi daripada proses denitrifikasi, hilang dalam bentuk N2, maupun yaitu mengurangi terjadinya volatilisasi atau penguapan ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita bicarakan yaitu pupuk amonium. Umpamanya yaitu amonium nitrat. Cara pembuatannya seperti bagan tadi, di mana asam nitrat dengan amonia membentuk amonium nitrat. Kadar N-nya 32-33%, lebih rendah daripada urea. Kemudian separuhnya yaitu dalam bentuk amonia dan separuhnya dalam bentuk nitrat. Ini kelarutannya tinggi dan mudah tersedia untuk tanaman. Dan ini akan bereaksi masam, ya, menimbulkan sisa kemasaman dan sangat higroskopis. Higroskopis itu maksudnya yaitu mampu cepat menyerap air, ya. Ini sehingga mudah tercuci, ya, dan dia mudah denitrifikasi. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya ada amonium sulfat.
sering disebut dengan ZA atau swavelsur amoniak. Cara pembuatannya dengan amoniak dengan H2SO4 membentuk amonium sulfat. Kadar N-nya 20% sampai 21%. Keuntungannya dia juga mengandung yaitu es. Ini sulfur, di mana sulfur juga merupakan unsur hara. Ya, dalam bentuk kristal putih atau abu-abu. Ini tidak higroskopis kalau ZA ini. Baik untuk tanah basah, ya, di mana di sini dari amonium sulfat ini bersifat masam sehingga bisa menetralkan. Tidak mudah tercuci ini untuk amonium sulfat ini. Kemudian yang selanjutnya amonium nitrat dengan kapur, ya, atau amonium nitrat with lime. Ya, cara pembuatannya yaitu amonium nitrat plus CaCO3 atau kalsit. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu amonium klorida. Ya, cara pembuatannya adalah amoniak direaksikan dengan HCl akan membentuk amonium klorida. N-nya kandungannya 25%. Harga lebih murah dibandingkan dengan ZA. Dia sebagai sumber N dan Cl yaitu untuk tanaman. Meninggalkan kemasangan ini Cl tinggi, ya, ini tentunya kalau Cl-nya tinggi tidak menguntungkan, ya, dimana Cl tidak banyak digunakan. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya kita bicara masalah pupuk nitrat. Sifatnya mudah larut, sangat mobil, sehingga dia mudah tercuci, karena nitrat itu mudah tercuci. Namun dia cepat tersedia untuk tanaman. Ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dapat terdenitrifikasi, ya, sehingga ini akan menyebabkan kehilangan N, ya. Ini dalam bentuk menguap, ya, dalam bentuk N2. Ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait dengan masalah natrium nitrat. Ini pupuk berikutnya adalah natrium nitrat. Kalau natrium nitrat ini prosesnya adalah solvi, reaksi asam nitrat dan abu soda. Reaksi NaCl dengan HNO3 maka akan membentuk yaitu natrium nitrat. Sifatnya dia fisiologis basah, ke arah basah. Warnanya putih, kemudian kandungan N-nya 16%, dan Na-nya inilah yang perlu diwaspadai adalah 26%. Ini baik untuk tembakau, kapas, dan buah-buahan. Ini. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita bicarakan mengenai pupuk kalsium nitrat. Ini cara pembuatannya yaitu dengan CaCO3, ya, kalsit dengan asam nitrat, maka akan membentuk kalsium nitrat. Ini sangat higroskopis, warna putih. Kandungan N-nya dalam bentuk kandungan N-nya adalah 15% dan Ca-nya 21%. Ini. Dan ini baik untuk tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan seperti tomat, apel, dan sebagainya. Ini. Kemudian kalium amonium nitrat, campuran dari amonium nitrat dengan kapur. Ini kandungan N-nya 20,5% dan CaO-nya 17-20%. Ini sifat fisiologisnya netral. Dan ini baik untuk tanah masam. Dengan adanya dia akan menambah Ca karena kandungan Ca-nya juga tinggi, di mana tanah masam kurang yaitu Ca.
Kemudian saudara-saudara sekalian, saya minta Anda nanti ada tugas. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.